Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Windy Cayani Kusumani Tias. Pada kali ini kita akan membahas tema 8, tema 1, kelas 4 SD tentang lingkungan tempat tinggalku. Mari simak baik-baik ya. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan tempat tinggal? Nah, bagi yang belum tahu, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia berwujud rumah yang merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Udah tahu kan sekarang? Coba mari kita perhatikan video ini. Di video ini menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tersebut terlihat beberapa rumah dan pepohonan maupun tanaman di sekitarnya yang membuatnya terlihat asri. Lingkungan tempat tinggal yang seperti ini dinamakan perkampungan. Walaupun dekat dengan perkotaan, tetapi tidak langsung bersinggungan dengan hiruk-pikuk perkotaan seperti gedung-gedung bertingkat, sehingga di perkampungan masih terlihat asri dengan adanya pepohonan. Nah, sekarang Kak Windy mau tanya nih, di mana sih tempat tinggal kalian? Bagaimana lingkungan di sana? Apakah lingkungan tempat tinggal kalian nyaman? Apakah kalian tinggal di perkotaan? Atau kalian tinggalnya di pedesaan? Jika kalian tinggal di perkotaan, pasti lingkungan tempat tinggal kalian dekat dengan tempat umum seperti gedung bertingkat, mal, rumah sakit, dan lain-lain. Sedangkan jika kalian tinggal di pedesaan, pasti lingkungan tempat tinggalnya masih asri dan pastinya dekat dengan persawahan kan? Nih, Kak Windy mau tanya lagi. Tahu nggak sih kalian dalam sehari-hari kita sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gaya? Misalnya, pada saat kita sedang bermain bola di sekitar rumah kita, membuka dan menutup pintu, itu berarti kita sudah melakukan gaya. Gaya yang berupa tarikan atau dorongan. Gerakan menarik atau mendorong yang mempengaruhi keadaan suatu benda disebut sebagai gaya. Apakah kalian tahu apa saja sifat-sifat dari gaya? Yang pertama, gaya dapat membuat benda menjadi berubah posisi. Contoh sederhananya, mendorong meja dan menendang bola yang memerlukan gaya otot yang dihasilkan dari tenaga kita untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, gaya dapat membuat benda menjadi berubah bentuk. Contoh sederhananya adalah meremas kertas seperti ini. Kertas yang tadinya berupa lembaran berubah bentuk menjadi bulat seperti bola karena kita menggunakan gaya otot. Atau contoh yang lainnya ketika kita bermain plastisin. Lalu, contoh jenis-jenis gaya yang lain selain gaya otot adalah gaya gesek. Dihasilkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Besar kecilnya gaya dipengaruhi kasar halusnya permukaan benda. Contohnya, ketika kita sedang berjalan menggunakan sepatu, gesekan alas sepatu dengan lantai terjadi agar kita dapat berjalan tanpa tergelincir. Nah, itu saja materi kita kali ini. Sudah pada paham atau belum? Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.